A1, Prabowo ngamuk, maksa caleg PKS jadi direksi BUMN. Diamnya Prabowo bagi saya menarik, karena orang yang selama ini begitu aktif menyampaikan pendapat di media, baik kritik ataupun sekedar nyinyiran, setelah menjadi menteri mendadak diam. Tidak sekalipun Prabowo mengomentari atau menjawab isu-isu yang terjadi di Indonesia, sekalipun itu sangat bersinggungan langsung dengan kementeriannya. Contohnya ketika terjadi ledakan di Makassar atau penyerangan di Mabes Polri, Prabowo diam 1000 bahasa. Padahal sebagai Menteri Pertahanan, isu-isu terorisme mestinya menjadi urusan Prabowo. Bagi saya ini janggal. Sebagai pejabat publik, jelas Prabowo punya tanggung jawab pada masyarakat terkait apa yang terjadi di Indonesia. Di saat orang-orang mulai terbuka dan terhubung dengan sosial media, kenapa jadi nampak sulit sekali bagi Prabowo untuk menyampaikan penjelasan? Hari ini, saya mendapat informasi terkait Prabowo. Entah itu ada hubungannya atau tidak dengan sikap diamnya selama ini, tapi dari pandangan saya ini sangat berkaitan. Jadi saya sempat protes ke beberapa grup relawan terkait penunjukan Dewan Direksi PT PAL, perusahaan BUMN bergerak di bidang industri galangan kapal. Ada 3 direktur yang baru dilantik. Mereka adalah Iqbal Fikri, Kaharudin Cenot, dan Kuncoro Pinardi. Saya protes karena Kuncoro Pinardi setahu saya adalah caleg PKS daerah pemilihan Jawa Tengah. Ini kenapa malah jadi dirut BUMN? Bukankah kita tahu bahwa PKS adalah partai yang pro terhadap ormas terlarang FPI? Bukankah PKS juga adalah partai yang kadernya banyak membela teroris atas nama hak asasi manusia, termasuk mendukung pemulangan ex-ISIS ke Indonesia, lalu dengan bodohnya membandingkan dengan WNI di Wuhan yang terjebak virus beberapa waktu lalu. Saya sebagai relawan mungkin bukan siapa-siapa, gak terlalu banyak memberikan dampak terhadap kemenangan Jokowi, amin. Tapi ya gak gini juga lah caranya, malah menempatkan orang-orang perusahaan NKRI di jabatan strategis BUMN. Kalaupun gak ada sama sekali dari kalangan relawan yang bisa ditempatkan di posisi tersebut, kan masih banyak orang lain yang profesional dan tidak punya sikap politik memberontak pemerintah. Katanya kita berjuang untuk merah putih tanpa pamrih, kok hasilnya malah merangkul orang-orang pro-radikal masuk BUMN untuk mengumpulkan logistik politik? Ini apa-apaan? Gara-gara saya protes cukup keras, tiba-tiba salah seorang relawan menenangkan saya lewat japri WA. Sabar, sabar, katanya. Dari kawan saya inilah kemudian terbongkar sebuah cerita sangat sengit. Dia menjadi saksi langsung melihat Prabowo menekan, marah-marah pada Kementerian BUMN terkait penunjukan Dewan Direksi PT PAL dan PT lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Hal ini disebabkan Kementerian BUMN menolak nama-nama yang diusulkan oleh Prabowo, karena mereka sudah punya calon nama yang potensial dan dianggap tepat untuk mengisi Dewan Direksi di 2 perusahaan tersebut. Tidak dijelaskan bagaimana cara Prabowo marah-marah dan menekan, entah sambil gebrak meja atau sampai lempar HP ke muka Erik. Pokoknya marah besar, murka. Gara-gara kasus ini, sampai Presiden harus turun tangan menengahi, karena menteri atau menko yang lain sudah gak mampu. 2 orang itu pun disidang, mirip kayak anak yang habis berantem cakar-cakaran. Setelah disidang, keduanya diminta baikan, salaman, dan cipika-cipiki. Presiden minta Prabowo menghargai Kementerian BUMN terkait penunjukan Dewan Direksi, karena itu sepenuhnya hak Kementerian BUMN. Tapi karena sudah terjadi ribut-ribut, maka nama-nama diusulkan Prabowo untuk mengisi PT PAL dikabulkan. Sementara untuk PT lain itu, nama-nama usulan dari Prabowo ditolak. Karena PT lain ini termasuk perusahaan yang harus diselamatkan dan melibatkan uang yang besar, bukan malah diisi oleh orang-orang dengan kepentingan politik yang bisa bikin nasibnya tambah hancur. Tapi itu pun dengan syarat, ke depan Prabowo tidak boleh lagi berbuat ulah seperti ini. Akhirnya 2 orang yang disidang itu pun keluar istana bergandengan tangan. Mendengar cerita ini, akhirnya saya paham kenapa caleg gagal PKS itu bisa sampai jadi Dewan Direksi PT PAL. Itu berkat jerih payah dan keringat marah-marah Prabowo. Secara politik, saya menilai ini adalah upaya Prabowo untuk membangun jaringan logistik untuk kepentingan politik 2024.
Entah untuk ikatan atau hubungan antar pribadi, atau cara Prabowo menekan PKS agar ikut dan manut saja di 2024, nanti dengan siapapun calon yang akan diusung oleh Prabowo, seperti Pilpres 2019 lalu. Bagi saya ini sinyal bahaya. Komitmen Prabowo saat masuk sebagai Menteri Pertahanan dan melepas seluruh embel-embel atau produk radikal yang selama ini mengelilinginya. Fokus bekerja untuk kemajuan Indonesia. Tapi kalau seperti ini masih bermain-main dengan orang PKS, jelas ini sudah melanggar komitmen. Presiden nampaknya kurang detail melihat siapa nama yang diusulkan Prabowo. Tidak sampai memeriksa nama Kunchoro Pinardi. Partai Demokrat gak kapok ditusuk dari belakang oleh PKS? Tentu tagline berkhidmat untuk rakyat sudah tidak asing lagi di mata rakyat plus 62 dan juga rakyat dunia maya. Pasalnya, itu adalah slogan yang selama ini selalu digembor-gemborkan oleh PKS untuk menarik dukungan dari masyarakat. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah PKS memang benar-benar berkhidmat untuk rakyat? Tidak juga, Ferguson. Banyak yang dilakukan oleh kader partai itu yang bertentangan dengan ajaran agama. Mulai dari mantan presidennya, Lutfi Hasan Ishak yang tersandung kasus korupsi sapi hingga calegnya dari Pasaman Barat, Al-Huda yang mencabuli anak kandung sendiri selama 7 tahun berturut-turut. Termasuk juga legislatornya yang bernama Dian Sitiowati dari Purworejo yang selingkuh dengan anggota DPRD yang lain. Sampai-sampai ada netizen yang mengatakan partai kader selingkuh, transformasi dari partai korupsi sapi. Dan jangan lupa, mantan presidennya Tifatul Sembiring kala itu pernah follow akun bokep. Serta kadernya yang lain yang juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Syuro PKS, Arif Pinto kala itu pernah ketahuan nonton bokep saat sidang paripurna DPR. Jadi, dengan melihat kelakuan-kelakuan seperti itu, di mana letak berkhidmatnya? Nah, selain itu, PKS ini juga terkenal suka berkhianat loh. Partai yang mengaku sebagai partai dakwah tersebut tercatat sudah beberapa kali mengkhianati Partai Demokrat. Lantas, bagaimana cerita partai berlambang bintang Mercy itu dikadali oleh partainya Mardani Alisera? Berikut ceritanya. Awalnya, hubungan Partai Demokrat dan PKS baik-baik saja. Bahkan di antara keduanya tercipta simbiosis mutualisme. Pada Pilpres 2004 lalu, PKS mendukung penuh SBY supaya terpilih jadi presiden. Dan ketika Jenderal Baper menurut versi Arief Puyono itu terpilih jadi presiden, giliran PKS lagi yang mendapat durian runtuh, yakni diberi jatah 3 kursi menteri. Pada Pilpres 2009, PKS kembali mendukung SBY. Dan semua sudah tahu kalau Pak BY yang terpilih jadi presiden lagi. Dampaknya, meskipun menteri dari PKS pada kabinet sebelumnya prestasinya tidak ada yang menonjol, di periode kedua, partai dakwah itu diberi jatah 4 kursi menteri. Artinya lebih banyak dari sebelumnya. Gak tahulah kenapa SBY baik banget kepada PKS kala itu. Nah, seiring berjalannya waktu, PKS mulai menunjukkan gelagat aslinya, hingga hubungannya dengan Partai Demokrat retak seketika. Kala itu fraksi PKS di DPR mengajukan hak angket kasus Senturi, yang mana hal itu ditolak oleh Partai Demokrat. Kemudian, PKS juga menolak rencana SBY menaikkan harga BBM. Pada langkah itu diambil bukan tanpa alasan, yakni karena melonjakkan harga minyak mentah dunia. Tidak pelak, Wasekjen Partai Demokrat kala itu, Ramadan Pohan dongkol banget dengan ulah partai yang kini dipimpin oleh Ahmad Saiku tersebut. Hingga tanpa tedeng aling-aling ia mengatakan PKS telah menusuk Partai Demokrat dari belakang. PKS ada usulan dan pendapat lain, kan ada forumnya. Jadi jangan seperti sekarang, PKS main tusuk tidak jelas. Apalagi dengan alasan yang tidak jelas pula. Ujar Ramadan kala itu 22 Maret 2012. Koalisi itu hakikatnya bersama pemerintah dalam suka dan duka. PKS mengkhianati pemerintah dan spirit setkap, sambung Ramadan lagi.
Begitupun dengan yang terjadi pada Pilgub DKI dan Jabar, Partai Demokrat di PHP 2 kali oleh PKS. Pertama, PKS kala itu sempat menyuarakan akan mendukung AHY untuk bertarung melawan Ahok. Tapi pada akhirnya, semua sudah tahu kalau partai tersebut akhirnya mendukung Anies. Kedua, Partai Demokrat sudah berkoalisi dengan PKS untuk mendukung Deddy Mizwar Ahmad Saiku. Tapi pada akhirnya, PKS sendiri yang bermanuver dengan menarik dukungan terhadap pemeran Naga Bonar tersebut. Lalu mendukung Sudrajat yang notabene kader Partai Gerindra. Kami ingin membuka pondasi yang kokoh di 2019, PAN, PKS, dan Gerindra, ujar Mardhani Alisera kala itu seperti tanpa bersalah. Sekarang, seolah tidak belajar dari pengalaman masa lalu, Partai Demokrat tetap saja membuka pintu kantornya untuk PKS. Baru-baru ini partai yang dikomandoi oleh AHY itu menggelar pertemuan dengan Saiku di DPP Partai Demokrat. Dengan bangganya, AHY mengatakan PKS memberi dukungan moral kepada Partai Demokrat atas KLP yang baru saja menimpa partai itu. Saya juga tadi senang mendapatkan dukungan secara moral dan tentunya ucapan selamat dari teman-teman PKS atas situasi yang telah dihadapi dan dilalui oleh Partai Demokrat 3 bulan terakhir ini. Yang akhirnya kami bisa mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat ini, ujar AHY dengan nada bangga usai melakukan pertemuan itu, 22 April. Hingga keduanya pun sempat membahas masalah vaksinasi COVID-19 dan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Ini pertanyaannya, apakah AHY gak tahu tentang masa lalu partainya tersebut atau seperti apa? Ini pertanyaannya, apakah AHY gak tahu tentang masa lalu partainya tersebut atau seperti apa? Atau tidak ada satupun partai lagi yang mau berteman dengan Partai Demokrat, sehingga mau tidak mau harus menerima PKS? Hati-hati loh, gak kapok apa dikhianati melulu.